Tanpa banyak sorotan media, sebuah langkah strategis terjadi di selatan Indonesia. Australian Defence Force menawarkan posisi permanen bagi perwira TNI untuk menduduki jabatan resmi di dalam struktur mereka. Bukan sekadar atasnya pertahanan, bukan sekadar liaison officer biasa, tapi posisi struktural di tubuh angkatan bersenjata Australia. Langkah ini adalah tindak lanjut dari fakta pertahanan terbaru antara Indonesia dan Australia. Sebuah perjanjian yang secara substansi jauh lebih dalam dibanding kerjasama militer sebelumnya. Pertanyaannya, apakah ini murni saling menguntungkan? Atau ada dimensi geopolitik yang jauh lebih besar di baliknya? Apa isi fakta pertahanan baru Indonesia, Australia? Indonesia dan Australia sebenarnya sudah lama memiliki kerangka kerja sama keamanan melalui Lombok Treaty yang ditandatangani tahun 2006. Namun fakta terbaru ini lebih progresif. Intinya adalah tidak ada tindakan bermusuhan tanpa konsultasi bersama. Jika salah satu diserang secara militer, respons dilakukan bersama. Koordinasi strategis diperkuat hingga level operasional. Ini mendekati model Mutual Defense Understanding, meskipun tidak seformal NATO. Artinya, secara implisit, jika Indonesia diserang dari arah selatan, Australia tidak bisa diam. Jika Australia menghadapi ancaman langsung di kawasan utara, Indonesia tidak bisa netral sepenuhnya. Ini bukan lagi hubungan biasa, ini adalah strategic alignment. Kenapa Australia menawarkan posisi permanen untuk TNI? Disinilah letak inti analisa. Australia sedang menghadapi realitas baru di Indo-Pasifik. Kebangkitan militer Tiongkok, ekspansi armada People Liberation Army Navy, aktivitas Beijing di Pasifik Selatan, dan jangan lupa, Australia merupakan anggota dari AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris yang fokus pada keseimbangan kekuatan di kawasan. Namun secara geografis, Indonesia adalah tameng alami Australia. Jika terjadi eskalasi besar antara Tiongkok dan Blok Barat, garis pertama yang terdampak adalah kawasan Asia Tenggara, termasuk perairan Indonesia. Maka memiliki perwira TNI di dalam struktur ADF berarti transparansi strategi meningkat, risiko salah paham militer berkurang, kepercayaan tingkat tinggi terbentuk, dan yang paling penting, Indonesia tetap berada dalam orbit strategis yang kompatibel dengan kepentingan stabilitas Australia. Ini bukan hanya soal kerjasama, ini soal memastikan keseimbangan kawasan tetap terjaga. Apa Indonesia diuntungkan? Sekarang kita lihat dari sisi Jakarta. Indonesia sedang jor-joran memodernisasi alutsista. Rafale masuk. Program KF-21 dan KAN terus berjalan. Kapal induk ringan ex-Italia resmi didatangkan. Fregat, OPV, hingga kapal selam sedang dibangun. Bahkan rudal balistik sudah kita genggam. Modernisasi ini tentu diamati oleh Canberra. Dengan adanya fakta pertahanan dan penempatan perwira TNI di ADF, Indonesia mendapatkan akses pemahaman doktrin Barat yang lebih dalam, interoperabilitas latihan gabungan yang meningkat, peringatan dini diplomatik jika ada perubahan strategi kawasan, serta penguatan posisi tawar Indonesia di Indo-Pasifik. Indonesia tidak kehilangan kedaulatan, justru dengan berada di dalam struktur komunikasi militer Australia, Indonesia bisa membaca dinamika lebih awal. Dalam geopolitik, informasi adalah kekuatan. Apakah ini cara Australia mengamankan Indonesia? Pertanyaan sensitif tapi penting. Apakah perjanjian ini bertujuan agar Indonesia tidak macam-macam seiring modernisasi militernya? Karena dalam sejarah, bangsa Indonesia bukanlah bangsa penakut. Tentu di benak kita ingat saat pembom AURI menggeber hingga teritorial Australia. Namun kali ini, jawabannya tidak sesederhana itu. Australia memahami satu hal. Indonesia bukan negara kecil. Indonesia bukan satelit siapapun. Indonesia memiliki prinsip bebas aktif. Yang lebih realistis adalah Australia ingin memastikan bahwa jika Indonesia semakin kuat, kekuatan itu tidak berseberangan dengan kepentingan stabilitas Australia, bukan mengendalikan, tapi mengamankan kepastian. Dan di sisi lain, Indonesia juga berkepentingan memastikan bahwa modernisasi militernya tidak dipersepsikan sebagai ancaman oleh tetangga terdekatnya, karena stabilitas kawasan selatan adalah fondasi keamanan nasional Indonesia sendiri. Dimensi besar Indonesia sebagai buffer geopolitik. Mari kita bicara jujur secara strategis. Jika terjadi konflik besar antara Tiongkok dan Blok Barat, Australia adalah target bernilai tinggi. Namun sebelum ancaman mencapai Australia, jalurnya melewati Asia Tenggara. Indonesia adalah choke point, Selat Malaka,
Selat Lombok, Selat Sunda. Mengamankan hubungan dengan Indonesia berarti mengamankan kedalaman strategis Australia. Sebaliknya, bagi Indonesia, hubungan baik dengan Australia mengurangi potensi front selatan menjadi titik gesekan. Dalam teori militer, ini disebut strategic depth alignment, dan penempatan perwira permanen adalah simbol kepercayaan tingkat tinggi. Apakah ini perjanjian baru? Ya, ini merupakan evolusi dari kerjasama sebelumnya, melampaui semangat Lombok Treaty, dan masuk ke fase kemitraan strategis yang lebih dalam. Namun penting digarisbawahi, ini bukan aliansi militer formal seperti NATO. Indonesia tetap bebas aktif. Australia tetap memiliki komitmen globalnya sendiri, tapi tingkat kepercayaan naik satu level. Dan dalam diplomasi pertahanan, itu bukan langkah kecil. Siapa paling diuntungkan? Jawaban paling jujur adalah keduanya. Australia mendapatkan kepastian strategis di utara. Indonesia mendapatkan jaminan stabilitas di selatan. Ini bukan soal siapa menjadi bawahan siapa. Ini soal dua kekuatan regional yang memilih membangun pagar bersama daripada saling curiga. Di era Indo-Pasifik yang semakin panas, stabilitas justru menjadi komoditas paling mahal. Dan mungkin, penempatan perwira TNI di struktur militer Australia bukan hanya simbol kerjasama, tapi sinyal bahwa peta kekuatan di selatan Indonesia sedang ditata ulang, perlahan, tanpa banyak suara, namun berdampak besar